Yo guys, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi mengenai Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi sedikit intermezzo ataupun reminder buat teman-teman semuanya. Saya sedang membuka untuk Q&A. Jadi kalian bisa istilahnya komen ya pertanyaan kalian seputar dunia trading lah ya teman-teman ya, atau robot trading apa dan lain sebagainya, boleh juga ya, money management dan lain sebagainya. Pokoknya intinya seputaran trading ya di video update Bitcoin kemarin teman-teman ya. Jadi mungkin besok atau lusa akan saya bikin dan upload video mengenai Q&A ya teman-teman ya. Dan oke, langsung aja ke inti videonya teman-teman ya. Jadi hari ini market memang koreksi teman. Jadi kemarin sudah saya update juga videonya teman ya. Untuk time frame 1 jamnya dulu lah ya, biar lebih detail. Kemarin saya sudah update juga kalau memang dia tidak kuat ngebreak teman-teman, ngebreak out dari resisten ini kan, ini terbentuk seperti triangle pattern ya. Kalau misalkan dia kena reject dan terakhir dia reject, kemungkinan dia bakal short ke beberapa target bawahnya ya teman-teman ya. Ataupun kalaupun dia berhasil breakout teman-teman ya, itu bisa juga menjadi false break ya teman. Jadi kita bisa melihat seakan-akan dia akan melanjutkan penguatan, tapi at the same time malah langsung kena reject keras masuk lagi ke dalam gitu teman-teman ya. Jadi memang saya juga kemarin sudah infokan ke teman-teman jangan terlalu over optimis ketika kita melihat untuk jangka pendeknya market rebound seperti ini. Ya kemarin sudah saya infokan juga ya teman ya. Dan sekarang market sudah ataupun price action dari si Bitcoin time frame 1 jamnya biar lebih clear lagi kita lihat ya. Ini sudah terbreakdown teman ya, dari trendline support yang terbentuk dia sudah terbreakdown teman, dan juga sudah ambles dari MA 200 atau garis warna hijau ini ya. Kemarin kita ukur ya, kalau misalkan dia target breakdownnya itu ke sekitaran 31.800 sampai 32 ribuan dolar targetnya tahun ya. Sebelum nyampe ke target itu kita bisa lihat dulu ya tahun beberapa area support ya yang bisa kita lihat untuk Bitcoin mungkin bisa adanya pertahanan di area sana ya. Yang pertama itu di area sini tahun, dari sini ya saya tandain dulu nih. Oke, ini yang pertama di area sini. Itu di sekitar 35.500-an, sekitar area itu, teman-teman ya. Untuk pemberhentian pertama lah atau target, next target ya. Setelah dia koreksi sekarang kan sampai 36.600-an dolar ya. Next target ke sekitar 35.500-an. Ya, ini menjadi target yang next lagi ya. Lalu bawahnya lagi itu di lowest point sebelumnya tahunnya kita bisa lihat ya, itu di sekitar 32.900-an dolar ya, di sekitar itu ya tahun. Jadi kalau misalkan dia drop pun sampai sana, ini potensial membentuk yang namanya double bottom ya tahun. Kemungkinan dia akan rebound dulu untuk testing lagi di area neckline, di mana area yang saya garis ini nih ya. Sebelumnya di resisten dia kena reject berapa kali, 4-5 kali, itu di sekitaran 38.900-an sampai sekitar 39 ribuan dolar teman-teman ya. Nah kalau misalkan yang nanya skenario terbaik untuk si Bitcoin itu seperti apa ya, dia yang harusnya kan ini kan overall memang dia downtrend gitu ya. Saya pengen lihat ataupun yang diharapkan lah ya, dia tidak nge-create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya. Ya artinya apa, dia tidak drop lebih bawah dari area lowest point sebelumnya, tapi dia malah create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Ya mungkin aja bisa di sekitaran 35.000 ataupun di sekitaran 35.500-an dolar. Dia cuman koreksi di sekitar sini, kemudian melanjutkan penguatan, malah mampu breakout dari resisten yang kuat terdekat ini. Ya malah dia mampu breakout untuk next target lagi. Nah seperti ini ya teman-teman, yang adalah salah satu skenario terbaik untuk si Bitcoin ya. Yang nanyain skenario terbaik dong, kan biasa begitu ya teman. Ada beberapa skenario terburuk dan terbaiknya. Jadi ini untuk skenario terbaiknya, dia cuman koreksi dan tidak create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya, malah create yang namanya higher low teman-teman ya. Ini low, kemudian ini higher low ya teman. Nextnya lagi dia malah breakout. Nah ini ya kita bisa lihat untuk perpindahan jangka pendeknya, yang harusnya tanda kutip dia create yang namanya lower low ya untuk melanjutkan downtrendnya, tapi dia malah create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya. Ini time frame 1 jam by the way loh teman ya. Jadi kita bisa lihat setidaknya kalau ini tercipta ya teman, ini ada probabilitas yang cukup tinggi untuk dia istilahnya rebound dulu sesaat, ataupun jangka pendeknya dia bisa breakout dulu di sekitaran 39.000 ya, malah dia bisa sampai ke kisaran 41.000 sekian dolar tahunnya. Jadi itu bisa istilahnya apa ya, memberikan nafas lah untuk jangka pendeknya dari si Bitcoin. Itu adalah skenario terbaiknya. Tentunya kalau misalkan dia udah mampu breakout tahun dari sekitaran 39.000 dolar, next target itu di sekitaran di sini ya,
yang kemarin juga saya sudah mention dan info ke teman-teman semua. Ini target pertama kisaran 40.500 sampai 41.000 dolar. Next lagi di sekitar 43 ribuan dolar, sekitar area itu ya. Kalau misalkan kita lihat untuk beberapa area dan price action time frame 1 jam terdekat untuk si Bitcoin-nya, teman ya. Dan kemudian ini untuk skenario terbaik. Kalau misalkan skenario terburuk tadi ya pasti dia create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya, berarti si Bitcoin ini koreksi lebih deep ya, dan bisa aja hit di kisaran 30.000 dolar. Itu adalah skenario terburuknya. Tapi kalau misalkan next lagi skenario ketiga ya itu dia buat atau create yang namanya double bottom dari bottom yang sebelumnya, lalu dia mengalami pemantulan kembali ya, teman. Jadi ada 3 skenario untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Ini adalah time frame 1 jamnya, teman. Oke. Nah, kita berangkat lagi atau pindah ke time frame 4 jam yang lebih besar ya, teman ya. Jadi memang overall dia ini masih ketahan di garis trendline yang warna pink ya, teman ya. Kita bisa lihat ini beberapa kali kena rejection ya untuk si Bitcoin ini 1, 2 ya, kemudian ini 3, 4 ya, 5, dan terakhir kali udah 6 kali kena reject, teman-teman ya. Dan kena reject langsung soar ya, teman ya. Kita bisa lihat. Nah, makanya kalaupun kita mau lihat Bitcoin itu bisa napas, setidaknya harus breakout dulu ya dari trendline resisten garis warna pink. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa mampu breakout dari trendline garis warna kuning ini yang kemarin sudah saya mention juga sebelum menjadi support Bitcoin tahun 2020, 2021, dan sekarang itu kan udah ambles ya, udah jadi new resistance, teman-teman ya. Dia memang beberapa garis trendline ini tuh cukup penting untuk si Bitcoin yang harus kita waspadai untuk jangka pendeknya, karena memang kita belum lihat adanya reversal ya untuk si Bitcoinnya, teman. Jadi itu yang bisa saya infokan dan reminder kembali ke teman-teman semua. Makanya kalau misalkan udah ada pergerakan ataupun harga udah up, jangan FOMO ya, teman. Jadi saya pribadi lebih nyaranin kalau misalkan harganya koreksi dan hit ke beberapa target support ya, dimana itu support yang penting gitu ya, baru kalian mungkin bisa melakukan aksi cicil beli kembali atau averaging down dan lain sebagainya, atau open posisi, teman-teman ya. Tentunya juga itu harus ada dasar analisa dari kalian gitu. Jangan semerta-merta ikutin orang lain tanpa adanya dasar ataupun keputusan dari kalian sendiri gitu, teman ya. Jadi memang transaksi kalian harus punya dasarnya, nggak cuma sekedar ikut-ikutan ya. Kalau misalkan kita lihat aja nih dari trendline seperti ini aja, kita bisa lihat dia adanya rejection udah deket-deket area itu dengan beberapa resisten yang tadi sudah saya infokan untuk time frame 1 jamnya ya, kemudian ini 4 jamnya, atau lebih clear lagi dan lebih kompleks lagi ya. Kita lihat banyaknya tarikan garis untuk resisten. Jadi memang targetnya itu seperti di time frame 1 jam tadi yang sudah saya infokan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk sesaat sekarang ini ya, kita bisa lihat take a look lebih detail lagi ya. Memang ini menjadi area tahanan untuk si Bitcoin sebelumnya nih. Kita bisa lihat sebelumnya price-nya si Bitcoin mampu dipertahankan di kisaran 36.600-an dolar ya. Kemudian dia mantul ya. Jadi memang wajar kalau misalkan ini dia istilahnya sideway dulu di area sini, sama seperti halnya di sini. Ya, sebelumnya dia sideway dulu sejenak ya di sini ya, sebelum dia lanjut soar lagi. Kenapa? Karena memang itu ada MA200 yang sebelumnya juga berfungsi menjadi resisten ya. Saya pakai ini aja, resisten, support, resisten, teman-teman. Ya, jadi memang untuk beberapa garis indikator itu pasti berfungsi menjadi istilahnya support and resistance, teman-teman ya. Cuman yang harus kita perhatikan itu time frame berapa dan untuk jangka pendek ataupun jangka panjang gitu, teman-teman ya. Jadi memang untuk sekarang ini ya, lebih baik bersabar, teman-teman ya. Kalau misalkan dia malah create yang namanya higher low ya, tahun dari lowest point sebelumnya, dan kalian itu terlalu terburu-buru dan over optimis, teman-teman, terlalu over optimis ketika dia udah drop sini. Oh, ini kayaknya bakal lanjut short lagi sampai sini. Dia malah at the same time malah rebound, ya udah, berarti posisi short kalian kan ya bakal lose gitu, teman ya. Jadi buat kalian memang yang mau nge-short mungkin bisa lebih diperhatikan beberapa area resisten ya, teman-teman, beberapa area resisten dan beberapa area support ya. Jadi kalian bisa make decision gitu, teman ya. Jadi kalau misalkan udah terbreakdown sekarang ini ya, menurut saya ini cukup krusial gitu ya. Kalau misalkan dia lanjut turun sedikit pun, nah kalau misalkan ini adanya potensi rebound yang tadi sudah saya infokan, adanya potensi rebound ya, itu create yang namanya higher low, teman-teman. Nah, itu adalah sebuah perpindahan ya. Makanya kalau sekarang ini yang nanya saya apakah saya open posisi, enggak, teman-teman ya. Saya nggak open posisi di posisi ataupun kondisi sekarang ini. Jadi memang tentu kalian harus perhatikan juga dengan beberapa area support dan target untuk si Bitcoin, dengan beberapa skenario. Tadi ada 3 skenario untuk si Bitcoin ya, teman-teman. Sekali lagi kita sama sekali tidak akan tahu skenario yang mana yang akan terjadi di market ya. Apakah dia malah drop going to the deep
teman-teman lebih endlosor teman-teman ya, atau dia create yang namanya double bottom, atau dia malah create yang namanya higher low dari lowest point sebelumnya ya, yang bisa kita lihat untuk Bitcoin itu rebound dulu untuk jangka pendeknya. Nah ini ada beberapa skenario harus kita perhatikan ya, makanya kita jangan terburu-buru ya, kalian analisa kembali biar lebih mantap lagi untuk menentukan pilihan kalian. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan untuk beberapa informasi untuk si Bitcoin hari ini, semoga bisa bermanfaat. Dan selamat juga buat kalian yang kemarin ada komen, oh thank you udah nonton video, kemudian udah dior lagi, udah analisa kembali. Akhirnya banyak juga, ataupun ada beberapa lah ya yang DM saya, yang komen juga di kolom komentar sudah out market, jadi nunggu lagi momen baru masuk ya. Jadi sekali lagi saya ucapin selamat buat kalian yang sudah nonton video saya dan juga sudah analisa kembali ya teman-teman ya. Jadi itu yang pengen saya ucapkan juga. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.